Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Waktu puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kembali kita dapat bermajelis ilmu untuk melanjutkan kajian kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Pada kesempatan kali ini sampai pada pembahasan firman Allah masih berkaitan dengan pengakuan iblis atas permusuhan iblis terhadap manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 62, iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku, sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil. Hadirin Allah, surat Al-Isra ayat 62 tentang apa tadi? Tentang bagaimana iblis Iblis ini meminta tangguh waktu. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karamta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la tanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Tuh, iblis itu merasa dirinya mulia, kemudian mengkritik Allah saja dikritik itu. Apa ini yang engkau muliakan daripada aku, kata iblis. Sekiranya engkau memberi waktu pending sampai kiamat, kata iblis, pasti akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil. Hadirin Allah, jelas sekali bahwa iblis itu diberi tangguh, umurnya panjang sampai kiamat, dan dia terus menerus menyesatkan manusia.
Begitu. Oleh karenanya kita ini tidak bisa aman, ya, tidak bisa tenang karena terus ada musuh yang menyerang. Kemarin kita sudah pelajari dari depan, ya, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Tuh. Dari depan, ya, membuat ragu tentang akhirat. Apa iya ada hari akhir, ada kiamat? Dari belakang, ya, tentang dunia. Wah, digandoli apa istilahnya? Diberat-beratin, lebih memilih dunia daripada akhirat. Dari kanan, manusia kemudian digoda dengan keraguan-raguan tentang kebenaran agama ini, dan dari kiri manusia digoda supaya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang selamat itu cuma sedikit, ya, hanya sebagian kecil dari kita ini keturunan Nabi Adam, ya. Kemudian di ujung ayat la ahtanikan nazuriyatahu illa qalil. Dari keturunan Adam itu jadi manusia itu yang selamat dari godaan iblis itu ternyata cuman sedikit. Itu sudah Allah tetapkan demikian. Oleh karenanya ketika antum berada di dalam kebenaran, di jalan yang benar, jalan yang lurus ini, kalau jalan yang lurus itu sepi, ya, istilahnya sedikit, kalau konser, kalau apa ini dangdutan rame, tapi kalau pengajian, majelis taklim sepi, nah itu sudah sunatullahnya begitu. Ya, manusia akan cenderung memilih, ya, kesenangan duniawi daripada manusia memilih jalan-jalan kebenaran atau siratal mustaqim. Ini mereka akan abaikan. Qadimullah, iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku. Jadi iblis itu tidak terima posisinya di bawah, kedudukannya lebih rendah dari Nabi Adam dan keturunannya, nanya kepada Allah seperti itu. Kemudian dijawab, yakni kabarkanlah kepadaku tentang orang-orang yang engkau muliakan melebihiku dengan engkau suruh diriku bersujud padanya. Itu kayak apa orangnya? Mengapa engkau memuliakannya? Loh, ditanya lagi, Allah itu ditanya, kok manusia dimuliakan kenapa? Kenapa manusia diutamakan daripada iblis? Daripada diriku, katanya. Sedangkan iblis merasa dirinya lebih baik. Selalu begitu, iblis merasa dirinya lebih baik. Maka kemudian sesungguhnya jika engkau memberi tanggung kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil tadi. Yakni jika engkau tunda kematianku, nah ini iblis ini bernego nih, ya Allah, ya Tuhanku, kalau kau tunda kematianku sampai kiamat, tuh kata iblis, tentu aku akan kuasai. Nah ini coba janjinya tuh, sumpahnya iblis itu apa? Akan menguasai anak keturunan Nabi Adam alaihi salam, yaitu kita. Akan aku sesatkan mereka, anak cucu Adam. Akan aku binasakan mereka dengan tipu daya, atau aku akan giring mereka kepada maksiat. Jadi kalau orang senang maksiat daripada ibadah, daripada taat, ya memang didorong oleh iblis untuk melakukan maksiat, gitu.
Bahkan dari mereka itu ditarik ya, seperti apa? Binatang ternak diseret. Jadi iblisnya itu seperti apa? Menyeret dengan tali orang-orang disuruh berbuat maksiat seperti itu. Ya. Sekeras itu usahanya iblis itu. Dan manusia kalau kita lihat, karena manusia itu diperumpamakan, karena kejahilannya diperumpamakan dengan binatang ternak. Kita lihat binatang ternak yang ditarik dengan tali itu oleh pemiliknya, itu berarti kita bisa lihat manusia yang berbondong-bondong seperti ditarik tadi itu oleh iblis untuk melakukan maksiat. Naudzubillah, kita berlindung kepada Allah agar diselamatkan. Sebab di ujung ayat itu kemudian orang-orang yang selamat itu cuma sedikit gitu. Orang-orang yang selamat itu cuma sedikit. La akhtin tanikanna dzurriyyatahu illa qalil. Jadi kita dari bangsa Bani Adam ini sedikit sekali yang selamat dari terjerumus atau disesatkan oleh iblis. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang mukhlasin. Orang-orang apa tadi? Yang ikhlas. Itu dia selamat. Enggak bisa disentuh godaan bujuk rayu iblis. Kemudian setelah iblis berkata, sebagaimana yang Allah kabarkan kepada kita, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Ya. Kemudian selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, Dia Allah berfirman, pergilah. Tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, ini lanjutan ayat itu, maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu semua. Ya, kan diberi tanggung tadi oleh Allah. Kemudian iblisnya merasa akan menyesatkan semuanya manusia ini. Kemudian siapa yang disesatkan suruh pergi, ya. Tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, qala adhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'a maufura. Manusia yang mengikuti iblis itu dipastikan, ditetapkan masuk ke dalam neraka jahanam. Qala adhab faman tabi'aka minhum, siapa mengikuti iblis itu, fa inna jahannama jazaa'ukum, akan disiapkan, dibalas dengan neraka jahanam. Dan itulah pembalasan yang cukup bagi mereka itu. Kemudian, dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memekal. Merayu tuh iblis itu, dipersilahkan tuh, dirayu tuh manusia dengan suara yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka. Tentara-tentara iblis suruh kerahkan semua. Yang berkuda bahkan dan berjalan kaki. Ini naik kuda, ini berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta. Iblis nyuruh bersekutu pada harta. Artinya apa? Menggunakan harta itu sebagai wasilah supaya manusia terjerumus dalam kesesatan. Kemudian juga menggunakan anak-anak. Nih, banyak orang melakukan kejahatan, kriminal. Seorang ayah, suami, bapak bingung uang. Anaknya merengek, menangis, meminta makanan, meminta mainan. Bisa jadi orang tuanya, bapaknya akan berbuat kriminal, melanggar hukum, bisa mencuri, bisa merampok, hanya untuk apa? Memenuhi kebutuhan anaknya, termasuk mungkin juga yang korupsi, yang maling uang negara, untuk juga menyenangkan anak-anaknya. Tuh. Jadi
Apa tadi tentaranya? Untuk menggoda manusia, iblis bersekutu dengan harta. Iblis bersekutu dengan anak. Tuh, anak-anak yang mau mengatur orang tuanya, akhirnya orang tuanya mengupayakan memenuhi keinginan anak itu, entah minta HP, entah minta motor, mungkin apa yang canggih-canggih, mahal-mahal, orang tuanya nggak mampu. Tapi karena anak itu kemudian belahan buah hatinya, kemudian lemah imannya, dituruti, uang nggak ada, akhirnya melakukan kejahatan. Itu ada juga yang ingin harta banyak, ya Birisdo, Abidiki, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya motor. Harta itu kemudian dijadikan tentara iblis, pasukan iblis untuk menyesatkan manusia. Gitu. Tidak sedikit orang yang terpedaya. Dulunya dia itu solihah, tapi setelah menjadi kaya dia terlena, kemudian terjerumus dalam kemaksiatan. Kemudian dia melakukan atau menurun keimanannya. Bagaimana hadisnya itu? Abidiki, likuli ummatin fitnah. Setiap umat ada fitnah. Wa fitnah ummati al-mal. Dan fitnah umatku dalam sebuah hadis itu adalah harta. Nah, orang-orang yang mampu ekonominya bisa jadi jauh dengan majelis taklim, sibuk. Bagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan harta itu harus dijaga. Kalaupun ilmulah yang menjagamu. Maka orang-orang yang memiliki harta banyak itu sibuk, masgul, sibuk dari mengurusi hartanya, tidak sempat menuntut ilmu. Mungkin saja ibadahnya semakin sedikit, semakin berkurang lantaran sibuk. Bahkan ada yang tidak bisa tidur. Iya kan? Harus ada penjaga, khawatir ada perampok, khawatir hartanya akan hilang. Begitulah dahsyatnya ya fitnah daripada harta, yang sudah sifat manusia senang kepada harta, ditambah lagi bersekutu tadi iblis itu menggunakan harta sebagai pasukan untuk menjerumuskan manusia dalam kesesatan. Hadirin Allah, kita perlu pahami betul bagaimana tipu daya iblis, bagaimana cara-cara iblis. Ini langsung di Quran, di surat Al-Isra ayat 62 sampai 64 Allah terangkan iblis bersekutu dengan harta dan anak-anak. Lalu kemudian mereka, padahal setan itu hanya memberikan janji-janji itu, iblis itu menjanjikan kepada manusia itu, dan akhirnya setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Setannya pun nanti berlepas diri kalau manusia sudah mengikuti dengan memburu-buru harta, dengan menuruti anak-anak yang anak itu menyuruh orang tuanya bermaksiat. Allah, ayat-ayat ini menjelaskan balasan bagi orang-orang yang mengikuti seruan iblis serta beberapa jurusnya dalam menyesatkan anak cucu Adam. Yakni, aku berikan tempo padamu dan pergilah dengan permintaan yang kamu pilih untuk dirimu. Barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasan bagi kalian semua. Yakni neraka jahanam itu balasan atas amalan yang dilakukan kalian sebagai balasan yang setimpal, yakni pas, sesuai dan tepat untuk kalian, tidak perlu dikurangi lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan perdayakanlah, yakni entengkan dan ganggulah siapa saja dari mereka yang engkau mampu. Suruh goda itu manusia. Siapa yang bisa digoda, goda. Ini Allah memberikan izin itu, coba. Allah mengizinkan iblis itu melakukan itu. Yang dengan
Seperti itu kita punya musuh tetap abadi sampai mati ya, mati kita iblis terus. Coba. Berat ya, berat sekali manusia itu. Kemudian kerahkan apa yang kau sanggup untuk menggoda dan menipu mereka. Disuruh. Bisanya ngerayu Abi Diki gimana iblis? Abi Arga dirayu dengan apa? Abi Adi dirayu dengan apa? Manusia punya titik lemahnya masing-masing. Kita lihat ada yang enggak doyan judi, doyan perempuan. Ada yang enggak doyan perempuan, doyan mabuk. Ada yang enggak doyan, itu semua doyan riba. Ya? Doyan ghibah. Semua dosa-dosa itu, variasi yang banyak itu manusia akan dimasukkan atau digoda dari titik lemah mana. Nah ini. Dan itu diizinkan oleh Allah. Kita harus camkan itu. Allah mengizinkan iblis melakukan itu. Apa enggak ngeri nih? Ya. Apa hikmahnya? Tentu saja dengan adanya ujian-ujian itu menjadi jelas siapa yang betul-betul beriman. Siapa yang benar-benar ikhlas tadi itu, yang selamat dari godaan itu, yang mukhlasin. Siapa yang tulus dalam beribadah, siapa yang ikhlas dalam menyembah Allah. Ya. Oleh karenanya para santri, perhatikan antum di mana titik lemah ini, muhasabah, tutup. Ya. Ditutup itu supaya tidak masuk tuh tipu daya iblis yang mengajak kepada kemaksiatan. Dan bentuk perintah pada kata wastafzih, memperdayakanlah, wastafzih, perdayakanlah. Nih, disuruh sama Allah, perdayakan tuh manusia itu. Adalah untuk mengancam, sebagaimana perkataan seseorang, cobalah sebisamu. Kayak begitu. Maka engkau akan lihat apa yang akan menimpamu. Kemudian kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki, yakni berteriaklah pada mereka dengan kegaduhan, gaduh-gaduh nih. Intinya goda, pasukan berkuda, penunggang kuda, dan pasukan yang berjalan kaki. Kata rajil adalah bentuk jamak dari rajil yang artinya pejalan kaki. Adapun maksudnya adalah pengikut dan penolong secara mutlak. Artinya kuasailah mereka. Allah nyuruh ya menguasai manusia itu, ya. Iblis bisa kuasai mereka, dan kuasai. Ya. Kemudian kerahkan seluruh tipu muslihatmu, ya. Kerahkan seluruh tipu muslihatmu. Kata perintah yang ditunjukkan kepada iblis bersifat qadari, sesuai kemampuan, ya. Qadari ini sesuai dengan kemampuannya. Bukan perintah yang menunjukkan arti taklif baginya. Ya. Seperti firman Allah, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, makna ayat kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, yakni sesungguhnya setiap pengendara atau pejalan kaki yang melakukan maksiat kepada Allah, maka ia masuk dalam golongan kuda iblis dan bala tentaranya. Sehingga tercakup dalam makna kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki, yakni setiap orang yang ikut serta dalam mengajak pada maksiat. Jadi seperti dalam peperangan itu, setan iblis itu kemudian punya tentara, ya, kemudian sama-sama ya tentara itu dikerahkan untuk menyesatkan, untuk menjerumuskan kita manusia. Kemudian firman Allah Ta'ala, dan berserikatlah nih, disuruh tadi apa? Menjadikan harta dan anak-anak itu sebagai cara untuk menjerumuskan manusia dalam perbuatan dosa. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Coba yang ada. Kurang semenit. Kurang semenit. Kok bisa skip? Iya. Bisa skip mana?